Dan akhirnya kita tersesat lagi di situ, muter cari jalan. Ini gua udah mulai bingung karena kan kalau tadi kan kita kesesat itu masih siang ya, ini udah mau malam. Jadi nggak terlalu panik lah ya? Iya, nggak terlalu panik. Nah ini gua udah mulai panik banget tuh di situ. Pas turun ngelewatin pacat-pacat itu juga, dan akhirnya kita kebingungan di situ. Lu berdua masih Kebingungan. Gua juga udah gimana ya, banyak yang gua dengar itu yang aneh-aneh gitu bang. di sekitar situ? Di sekitar situ, pokoknya di sepanjang perjalanan pas kita turun itu banyak yang aneh-aneh. Nggak tau lah ini karena memang gua merasa takut apa gimana gitu. Pokoknya banyak yang aneh-aneh, yang teriak lah, yang apalah gitu. Pas gua turun udah mulai maghrib tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gelap Malam Story, masih bersama gua Bang Dul. Nah, pada kisah horor kali ini gua telah kedatangan salah satu narasumber nih. Nah, narasumber gue ini salah satu juga konten kreator dari channel Indra ke-6. Nah, narasumber gue ini akan bercerita tentang kejadian horornya waktu dia mendaki Gunung Paseban di daerah Bogor. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung perkenalan dengan narasumber gue ini. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam Bang Dul. Apa kabar Bang? Kabar baik Bang Dul. Ini Bang Indra, kalau boleh tahu nih alamat Bang Indra di mana nih? Iya Bang Dul. Jadi saya tinggal di Pamulang Bang. Pamulang. Nah ini Bang, Abang kan juga konten kreator juga nih. Iya. Nama channelnya apa Bang? Ya, nama channel saya Indra ke-6. Jangan lupa mampir ke channel saya teman-teman. Nih kisah yang mau dibawakan pada malam hari ini kira-kira apa Bang nih? Waktu saya ngonten atau membuat konten di daerah Gunung Paseban Bang dulu, sama temen saya, dan di situ ada beberapa kejadian yang kayaknya layak saya share kepada teman-teman di channel Gelap Malam Story ini Bang. Oke siap Bang, nanti kita lanjut lagi Bang ya. Siap. Oh ya nih, buat kawan-kawan semuanya yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita. Untuk kalian yang sudah subscribe, gue banyak ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kalian juga nih yang mau jadi narasumber nih seperti Bang Indra kayak ini nih, bisa nih, nanti nomornya gue taruh di sini nih ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Simak dari awal sampai akhir. Tetap di Gemas Gelap Malam Story. Oke Bang Indra, Ya Bang Dul. baik lagi nih. Ya. Boleh nih Bang Indra diceritain nih dari kisah pendakian di Gunung Paseban dari awal sampai akhir Bang. Gimana ceritanya Bang? Siap Bang Dul. Terima kasih Bang Dul udah memberikan saya tempat di sini untuk membagikan cerita nih. Sama-sama Bang. Sebenarnya saya di konten saya itu sering konten ke tempat-tempat yang istilahnya rada ekstrim gitu Bang. Contohnya ke Gunung Paseban kemarin. Sebetulnya saya sebelumnya tidak tahu sih kita mau mau naik gunung kemana gitu. Ternyata ada teman saya dan dia itu seorang mahasiswa yang bergabung di pecinta alam gitu. Jadi sering naik gunung. Iya siap. Jadi waktu itu ceritanya dia mau ngajakin trekking ke Gunung Gede. Nah, Gunung Gede saya lihat-lihat di internet itu lumayan emang tinggi sih Bang. Kalau trekking bagi pemula kayak saya lumayan cukup berat. Jadi saya minta ke dia pingin trekking ke gunung yang nggak terlalu tinggi. Ya buat pemula nih ya. Buat pemula. Dia saranin ke Gunung Paseban. Ayo deh kata saya kita berangkat ke sana.
udah diatur waktunya. Nah sebelum ke sana itu saya ada celetukan bang, karena pingin membuat konten itu yang agak menarik gitu. Gimana kita membuat konten itu kayak tersesat gitu, kita nyesatin diri deh. Oh, abang bikin cerita seperti itu? Dalam pikiran saya itu saya nyeletuk aja gitu bang, nyeletuk ke si Yogi. Kata Yogi, oh jangan Dra, jangan kayak gitu. Mungkin dia tahu kalau misalkan ke gunung kayak gitu, memang jangan ngomong yang nggak benar. Jangan ngomong sembarangan. Dia ngomong sembarangan. Yang penting kita kalau naik gunung happy dan menikmati alamnya gitu. Ya udah gitu. Tapi pada waktu itu gue pingin banget bikin acara kayak gitu. Kita mulai tersesat kayak gitu. Dan akhirnya pagi itu gue sama Yogi, teman gue namanya Yogi, berangkat ke Bogor, ke Megamendung dari Pamulang ya bang. Nyampe sana kita ngopi-ngopi dulu biasa pagi-pagi. Berangkat jam 5, nyampe sana jam 6:30, 7-an lah. Ngopi-ngopi. Habis itu gue langsung berangkat, dan si Yogi juga nggak ngasih tahu ke gue di gunung itu banyak pacet gitu bang. Dia Jadi nggak ngomong. Gue kan niatnya trekking, jadi pakai celananya pendek, baju gini lah biasa lah, jadi nggak berat-berat amat. Bawa keril juga yang sederhana. Sampai ke sana kita jalan sekitar ya 1,5 jam lah. Nyampe ke pertigaan, bukan pertigaan sih di situ, karena kalau di hutan kan kita gimana ya jalannya, jadi jalannya kecil gitu bang. Kecil, jalan setapak. Jalan setapak gitu, jadi banyak cabang. Nah di situ mulai tuh ada kebingungan. Karena gue sih nggak bingung, emang gue nggak tahu, belum pernah ke gunung itu. Tapi kalau si Yogi nih, Yogi yang bingung. Iya, udah pernah karena dia kan Mapala, mahasiswa pencinta alam yang sering naik gunung. Dia pernah ke situ sekali apa 2 kali gitu. Otomatis kan dia tahu ya trek yang harus dia lalui. Nah di situ dia bingung, Dra ini gue agak sedikit bingung nih kayaknya. Jalur yang dulu gua lewatin ke sini kayaknya beda deh kayaknya. Masa sih Gi? Iya. Coba lu inget-inget lagi. Tapi kayaknya lurus aja deh ke depan. Ya udah ikutin aja. Nah itu langsung gua ngikutin Yogi aja. Yogi lurus ya gua lurus juga. Nah di depan itu bang ada 2 orang yang bajunya itu ya mirip-mirip lah, pakai baju putih panjang gitu, 2 orang. Sebenarnya ada 4 orang, cuma yang lewat itu 2 orang gitu. Oh, 2 orang nih. Pas gua tanya, Pak, tapi dia nggak ngerespon, kayak nggak ngelihat gua gitu sama Yogi. Kok aneh nih orang, kenapa gitu? Ya udah deh kita lanjut aja, mungkin dia lagi sibuk. Itu orang yang lu tanya ini nggak jawab? Nggak jawab, kayak nggak ngelihat gua gitu. Lu ngeliat dia tapi dia nggak ngeliat lu? Nggak ngelihat dia, lewat. Ada lagi yang lewat, gue nanya lagi. Sebenarnya gue mau nanya ke si orang-orang itu, ke Gunung Paseban ini sebelumnya ada orang nggak yang kesini, ada pendaki lain nggak? Ternyata mereka juga kayak nggak ngelihat kita bang, lurus aja dia. Di situ ya udah Gi, kita lanjut aja ke pendakinya ke depan, terus ke depan. Nah di situ udah jauh tuh bang. Kalau digambarin itu di sini harusnya kita ke kiri, tapi kita malah ke kanan lurus gitu. Nah di situ udah mulai panik tuh. Yogi udah mulai panik. Itu posisi jam berapa itu? Masih siang, sekitar di bawah jam 9-an lah. Di bawah jam 9-an. Di bawah jam 9. Yogi udah mulai panik, udah ngobrol ke gua. Udah ini kayaknya salah nih kita jalan. Terus gimana Gi? Santai aja lah, kita masih siang kan. Masih siang tuh. Langsung kita lurus, ada pertigaan, kita ngambil jalan yang mana aja lah. Yang penting kita jalan, fisik masih kuat kan, itu masih pagi. Lurus. Nah di situ gue nemu ini bang, kayak rumah yang belum jadi tapi udah ditinggal, nggak diterusin gitu. Iya, tapi kayak berbentuk rumah biasa. Kayak berbentuk rumah tapi dari batu putih. Mungkin itu kayak penampungan air dari atas ke bawah. Nah bentuknya sih mirip-mirip kayak gitu, kayak rumah. Terus gue penasaran tuh, ayo Gi, kita lanjut aja ke depan. Lanjutlah ke depan kita.
Ke depan ada lagi bentuk-bentuk rumah kayak gitu. Cuma di sana udah nggak ada jalan lagi, Bang. Mentok lagi, mentok iya. Gua mau lanjut ke depan, cuma masa gua harus buka jalan gitu kan? Nggak bawa peralatan juga. Ya udah Gi, kita balik lagi gimana? Ya udah. Soalnya kalau ke depan juga kita takutnya ada jurang kan gimana kan? Iya, karena kita nih belum tahu ya kan. Belum tahu. Akhirnya kita balik lagi, Bang. Balik lagi dan di situ mulai disesatin lagi kita. Pas arah balik. Jalur yang kita lewatin kita lupa semuanya. Dan di depan ada banyak kubangan, nggak tahu itu kubangan babi atau kubangan sapi, kita nggak tahu. Itu posisi pas dari lu jalan pertama itu yang sasar, balik lagi tuh beda tempat. Beda tempat, kita nggak ingat. Yogi juga nggak ingat. Di situ ada banyak percabangan dan kita malah makin jauh perjalanan, makin jauh ke sana. Dan akhirnya Yogi punya trik ditandain kayak apa gitu, punya tanda-tanda. Wah, Ndra bukan ke sini jalannya, balik lagi. Dan akhirnya di situ kita nemu tuh ke awal yang kita tadi tersesat. Di titik itu kita diem. Yogi membuka maps, nggak tahu lah, gua nggak ngerti tuh caranya buka map di gunung. Akhirnya kita ketemu Bang ke bawah, ke jalan yang benar. Ketemu dan di dalam hutannya itu dia udah mulai ingat tuh Bang. Udah mulai ingat jalurnya dan ada pendaki lain juga yang lagi ospek. Nah kita ngobrol-ngobrol ya kurang lebih 1 jam lah di situ. Ngobrol dan akhirnya udah sekitar jam 12-an. Yang harusnya kita 2 jam nyampe puncak, dari jam 6 kita belum nyampe ke puncak ini. Ke puncak. Di situ kita mulai lanjut aja Gi. Kita takutnya kemalaman di atas. Ayo Ndra. Nah kita ke atas dan di atas gua diserang sama mungkin puluhan ada ratusan apa namanya ya Bang, lintah darat itu apa sih namanya? Pacet ya. Kaki gua yang nggak pakai celana panjang penuh sini. Penuh tuh dari bawah ke atas. Nggak penuh banget sih, cuma 1, 2, cuma banyak pada terbangan gitu, terbang tep ke sini. Kan kalau awal-awalnya ya cuma pacet, gua nggak tahu kan pacet itu bakal gigit terus habis gigitannya itu, bekas gigitannya itu keluar banyak darah. Ya udah deh gua lanjut aja, kata Yogi di sini cuma daerah itu doang yang ada banyak pacetnya. Ya gua lanjut aja ke depan sambil gua ini pacetnya itu sampai dalam-dalam Bang, sampai ke sempak gua. Dalam. Iya, sampai ke celana dalam. Ya udah gua lanjutin aja deh. Gue ngomong ke Yogi, Ki kenapa lu nggak bilang di sini ada tempat pacet gitu? Kalau bilang kan gue pakai celana panjang. Ya Ndra, sorry. Yaudah deh lanjut. Nah di atas itu kita sebenarnya nggak nyampe atas Bang. Nggak nyampe atas. Soalnya nyampe sedikit lagi mau nyampe ke atas itu udah mau asar. Lama banget. Nah di situ kita ngopi, ngobrol-ngobrol, dan karena waktu udah sore, akhirnya kita mutusin untuk balik lagi. Turun lagi ke jalur yang itu. Dan ternyata di situ tersesat lagi kita. Itu jam habis asar. Habis asar. Kalau misalkan perkiraan kita ke Gunung Paseban yang udah tahu gitu ya, jam 4:30 kita udah nyampe. 4:30 sore? Iya, dari jam 4:30, 4:30 sejam lah dari situ nyampe. Dan akhirnya kita tersesat lagi di situ. Muter cari jalan. Ini gua udah mulai bingung karena kan kalau tadi kan kita kesesat itu masih siang ya. Ini udah mau malam. Jadi nggak terlalu panik lah ya? Iya, nggak terlalu panik. Nah ini gua udah mulai panik banget tuh di situ. Pas turun ngelewatin pacet-pacet itu juga dan akhirnya kita kebingungan di situ. Berdua masih kebingungan. Gua juga udah gimana ya, banyak yang gua dengar itu yang aneh-aneh gitu Bang. Di sekitar situ pokoknya di sepanjang perjalanan pas kita turun itu banyak yang aneh-aneh. Gak tau lah, ini karena memang
gua merasa takut apa gimana gitu. Pokoknya banyak yang aneh-aneh, yang teriak lah, yang apalah gitu. Pas gua turun udah mulai maghrib tuh. Gua hampir berantem sama Yogi karena mempermasalahkan jalur yang tadi kita lewatin. Sampai cekcok lu berdua. Sampai cekcok, soalnya kan dari situ eh, emosi kita udah mulai ke goyah karena capek, lapar gitu iya. kan. Nah, di situ Bang udah mulai maghrib malam. Hal aneh di depan gua itu kayak ada benteng, Bang. Benteng besar. Benteng besar. Iya, benteng besar yang ngehalangin. Ngalangin jalan gitu. Ngalangin jalan. Jadi gue posisinya dari belakang itu ke depan mau jalan, tapi kayak ada benteng tuh. Udah maghrib tuh, udah mulai gelap lah. Lalu. Jadi ini jalanan nih. Di depan tuh ada benteng gitu. Ada benteng. Tapi mentok ke benteng itu apa ada jalanan lagi yang lu lihat? Sekeliling itu cuma jalan ke belakang aja. Berarti jalan setapaknya ya. Tapi berarti kalau ke pas benteng itu mentok dong? Mentok. Buntu. Mentok. Bentengnya itu hitam, samar-samar hitam gitu. Dan di situ kita ada sekira setengah jam. Gua udah mau berantem sama Yogi. Udah. Tapi karena gua sambil bikin dokumentasi gitu, jadi pas take video itu biasa gitu Bang. Cuma emang di dalam hati gue itu, wah, panik karena belum nemu jalan untuk keluar. Itu Bang, gue kalau ingat ini gue nyesel banget. Nyesel kalau misalkan kemarin gak ngobrol, yuk kita buat konten kesesat gitu. Akhirnya jadi, kita nyesat, jadi tersesat. Gara-gara lu ngomong sembarangan, iya, terjadilah hal yang tersebut. Kayaknya kayak gitu Bang. Sepertinya kayak gitu. Jadi gue itu dari mulai berangkat sampai pulang keliling-keliling di daerah situ. Muter-muter aja berarti. Muter-muter. Belum dikasih jalan itu. Sama sekali. Iya, gue sampai mau nangis itu Bang. Saking putus asanya. Saking putus asanya. Gue kan, gimana gitu ya. Mau balik lagi ke hutan, ke depan gue mentok benteng, ke samping masih hutan. Pokoknya pas gue lihat lagi ke depan benteng itu ada kayak orang yang lagi megang benteng itu di atas, samar-samar tapi. Berarti gede bentuknya. Gede bentuknya. Jadi benteng terus ada kayak raksasa gitulah istilahnya. Di situ gue gak berani ngomong lagi, udah gue pasrah aja di situ. Sampai mau nangis Bang. Mau nangis ini gue gimana, takutnya nggak bisa keluar dari sini gitu. Dan pas gue pulang juga daerah situ itu kayak masuk ke dimensi lain. Oh, lu kayak masuk ke dimensi lain. Ke dimensi gaib gitu. Ke dimensi gaib yang hutan gitu, hutan. Tapi gimana ya, perasaannya nggak bisa digambarin, cuma pokoknya dimensi lain aja. Nah di situ gue udah kayak mau nangis Bang. Emang mau nangis sih, gitu. Saking bingung. Panik lah ya. Panik banget. Ibaratnya pengen pulang tapi gimana caranya ya kan? Iya. Ya di situ juga serba salah. Nah di situ Yogi mungkin jiwa petualangannya ini muncul, jadi dia nenangin dirinya sendiri sambil nenangin gua gitu Bang. Udah ada setengah jam lewat lah di situ. Udah kita tenang aja di sini, tenangin pikiran dulu biar kita dapat solusi katanya gitu. Nah di situ Yogi pergi sendirian ngecek sekitar, siapa tahu ada jalur lagi buat kita pulang. Ceklah sama Yogi, kata dia, Ndra ada jalur ke sebelah lurus. Sebelah ke benteng itu yang ada makhluk yang gede itu. Itu situ ada jalan itu. Kata Yogi ada jalan. Gua nggak berani, nggak mau gua mendingan di sini aja sampai siang. Gua nggak mau kemana-mana. Lu takut lah ya. Takutnya nih lu masuk ke benteng itu bukannya pulang ke jalur yang benar, malah takut masuk ke dimensi dia ya kan? Iya, masuk dimensi dia. Gua nggak mau. Yogi tetap, ayo Ndra kita pulang. Ini udah malam banget katanya gitu. Udah gelap lah.
Kita bawa penerangan juga, HP juga ini udah mau ngedrop. Gua nggak berani bang di situ. Gua hampir nangis. Depan benteng, belakang hutan. Serba salah ya. Serba salah. Akhirnya gua ditenangin sama Yogi dan berjalan ke benteng itu. Lu beraniin. Gua beraniin, dan di situ memang banyak semak-semak bang. Jadi nggak jalur-jalur yang utama gitu. Banyak semak-semak dan gua masuk ke situ. Akhirnya kita mulai ke puncak jalur yang tadi kita tersesat. Berarti itu Udah keluar. Udah keluar di situ. Dan ternyata bang, mungkin ya makhluk itu bukan berniat jahat ke gue, tapi menghalangi bahwa gue jangan masuk ke hutan sebelah sana. Karena di sana itu ada jurang. Ada selokan yang agak gede. Gue kalau misalkan lurus ke situ, gue bisa aja masuk ke jurang. Karena di situ banyak hutan lebat yang kayak benteng itu, jadi kita melipir ke samping sambil Yogi buka jalur gitu. Jadi gimana ya? Gua dari awal dulu ya. Yang tadinya gua ngomong pingin bikin konten tersesat itu memang tersesat. Mungkin dikasih pelajaran lah gua sama diri gua, sama orang, sama makhluk yang ada di situ. Nah, tapi makhluk yang ada di situ mungkin gak mau gua celaka kali ya. Jadi mereka menghalangi dengan segala cara. Kayak ada berbentuk benteng lah, dan akhirnya gua menemukan jalan yang benar untuk pulang jalan gitu kan. Keluar lah ya. Tapi mungkin di situ pelajarannya sih bang, bagi gua pelajarannya bahwa jangan jangan membuat bahasa yang aneh-aneh gitu. Jangan ngomong sesumbar ya kan. Jangan ngomong sesumbar, pasti ada yang dengar, ada yang bukan, ada yang mungkin orang lah bisa ngeaminin biar kita memang bisa tersesat, ada mungkin makhluk-makhluk lain yang ngedengar itu gitu ya. Padahal tuh lu ngomong situ bukannya di hutan kan? Posisi di rumah kan? Di rumah. Ya, tapi kenapa kejadian di hutan gitu ya? Iya, kenapa kejadiannya di hutan? Aduh, gue itu memang pengalaman yang ini ada di channel gue bang, itu cuma sebagai hiburan aja. Ya nanti gua taruh buat apa sih dokumentasi aslinya ya kan? Iya bang. Itu yang pacet itu gimana itu? Yang pacet? Nah itu yang pacet darahnya semuanya ini selama 2 minggu nggak berhenti. Ngocor terus itu? Cuma dikit-dikit, cuma banyak bang. Maksudnya dikit itu ngalir terus, jadi banyak gua lapin lagi semuanya ke sini. Selama 2 minggu? Selama 2 minggu nggak berhenti. Gua pikir kan pulang dari situ udah kering, bakalan nggak keluar lagi darahnya. Ternyata emang keluar terus, udah kering. Ada lagi di dalam tuh, ini darah encernya keluar lagi gitu. Nah ini bang Indra, ini lu pas turun dari Gunung Paseban ini sampai bawah itu sekitar jam berapaan bang? Sampai bawah sekitar Isya lah, 7:30 kayaknya. 7:30. Itu anak-anak ospek itu udah nggak ada tuh? Udah nggak ada. Itu adanya pas kita cerita ya, di situ kan ngobrol-ngobrol dulu kita. Ada banyak, ada sekitar berapa orang gitu ya, 20 atau 40 orang gitu yang kita ospek. Ngobrol di situ, dan ternyata di dalam itu nggak ada orang. Di dalam hutan yang kita lewatin jalur itu nggak ada orang. Tapi anak ospek itu ada? Nggak ada. Itu siapa berarti? Nggak tahu. Tapi lu sempat ngobrol kan? Ngobrolnya sama Yogi. Sama Yogi? Gue masak, waktu itu kan kita lapar. Jadi anak-anak ospek ini ngobrol sama Yogi? Sama Yogi. Gue cuma say hello aja, hai gitu. Bang dari mana? Tapi udah gitu gue masak, ngobrolnya sama Yogi. Cuma kata Yogi, dia juga lagi bawa orang itu sekitar 20-40 orang gitu. Otomatis kalau banyak orang gitu kan adalah suara-suara gitu ya bang. Iya. Nggak jauh dari situ gitu. Itu mah nggak ada. Ya, mungkin bisa dikatakan siluman juga ya? Mungkin ya. Ya kadang namanya di hutan, di gunung ya apa aja bisa terjadi ya kan? Iya. Soalnya kan gue juga cuma beberapa kali gitu naik gunung bang.
Jadi pantangan-pantangan itu belum terlalu tahu. Cuma ngelihat di TV aja bahwa naik gunung itu gitu. Wah, kayaknya seru nih kalau disesatin gitu. Ternyata itu yang jadi bumerang buat gua. Pokoknya lain kali lebih bijak lagi ya kan Bijak lagi dalam dalam kita berbicara. berucap gitu. Soalnya bahaya, Bang. Ini buat teman-teman juga kalau misalkan kalian mau traveling atau kemana kek, naik gunung atau kemana. Pokoknya kita nikmatin aja yang ada, jangan sambil sesumbar lah ngomong nggak bener gitu, Bang. Iya nih Bang Indra. Nah lu pas sampai puncak itu kan belum nyampe puncak nih, Belum. ya kan? Itu kan masih agak siang ya, asar ya. Asar ya. Lu di puncak itu ngapain Bang? Di puncak itu kan gue pengennya nyampe ke puncak, Hmm. pengen tahu puncak Gunung Paseban. Cuma Yogi nyaranin kalau puncaknya memang sama kayak gini, jadi kita sini aja deh, kita stay di sini sambil cerita-cerita. Nah di situ kita mungkin santai-santai ngopi cerita-cerita, tapi lumayan serem juga sih Bang. Yang ya tadinya kan pikiran gua kalau di atas itu banyak orang, banyak mahasiswa yang lagi ospek, dan ternyata di atas itu nggak ada siapa-siapa. Ini gunungnya gunung landai apa gunung terjal gitu jalurnya? Lumayan terjal Bang, Terjal. terjal ya. Ya kalau buat trekking lumayan lah Bang. Lumayan. Gunung Itu mah kalau buat ketinggiannya berapa meter itu? kalau buat ketinggiannya sekitar seribuan 1000 lebih lah ya. 1000 lebih lah, nggak tinggi-tinggi banget gitu. Kita bisa trekking bolak-balik juga seharian itu bisa. Bisa. Kata teman gue juga normalnya 2 jam nyampe atas. 2 jam. Perjalanan dari bawah ke atas 2 Dari jam. bawah ke atas 2 Berarti jam. kalau dari atas ke bawah bisa 4 jam. Bisa 4 jam. Karena lu keder nih, disesatin bisa berjam-jam lah di Bisa situ ya. berjam-jam, ya. Mungkin ya sekitar seharian juga sambil santai gitu, berangkat jam 9 pulang jam 2 juga atau asar juga udah bisa. Kalau normalnya. Ini kita sampai seharian dari subuh sampai isya. Nggak bisa ini keluar. Nah dari lu habis dari Gunung Paseban ini, lu sempat nggak pas sampai rumah nih lu ngobrol sama si Yogi tentang kejadian lu di sono gitu? Sempet sih. Sempet. Cuma kalau Yogi gitu pikirannya nggak terlalu ke mistis. Dia nggak macam-macam pikiran dia. Iya, nggak macam-macam. Cuma gua suka banyak pertanyaan di situ. Ki, lu denger yang aneh-aneh nggak di situ? Denger emang katanya. Denger apa? Ya suara burung yang kayak gitu. Jadi ya gitu. Kalau sama Yogi, kalau gua kan pikirannya udah Parno duluan. iya, parno duluan. Emang kayak gitu kejadiannya, Bang. Emang ada kejadian-kejadian aneh. Bukan gua doang yang ngalamin, memang si Yogi juga ngalamin. Tapi dia mah dianggap santai aja sama dia. Mungkin iya ada. Karena dia udah terbiasa kali Udah ya. terbiasa, iya. Dari situ gua trauma beberapa minggu bulan malah. Trauma ya akhirnya gua jalan lagi naik satu gunung doang sih. Biar lebih fresh lagi gitu Bang. Cuma kalau pas di puncak itu kita nggak nyampe puncak kemarin itu. Cuma ya seperempat jalan lagi lah kita ke puncak. Pokoknya banyak pengalaman lah di sini ya. Iya, buat Bang. pelajaran juga gitu. Pelajaran buat saya, dan mungkin dengan adanya konten Bang Dul ini gue bisa nge-share ke teman-teman di luar sana Bang. Ya berbagi cerita lah Berbagi ya. cerita. Pokoknya kita tuh kalau beraktivitas di luar apalagi ke pendakian, ya ucapannya harus dijaga benar-benar gitu. Betul sekali Bang. Takutnya kembali ke diri kita. Ya soalnya banyak juga kejadian ya alhamdulillahnya tuh lu masih bisa pulang gitu. Iya. Ya, soalnya yang udah tuh walaupun ibaratnya di beda gunung, bahkan tersesat sampai sekarang pun nggak ditemukan gitu. Ya pokoknya jangan sampai lah kayak gitu ya. Iya Bang. Ya pokoknya lain waktu tuh ya lebih hati-hati aja dah. Nah. Siap. Oke nih Bang Indra, terima kasih nih atas ceritanya nih dan waktunya udah berbagi cerita di channel gua nih. Sama-sama Bang Ya. Dul. Oke Bang. Siap. Oke rekan-rekan semua, kawan-kawan semua, mungkin itu aja cerita dari Bang Indra.
Pokoknya kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Wa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.